Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Kepailitan yang beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Neti Safitri, kedua Fauzi Muhammad Arif, ketiga Elsa Natasha, dan yang keempat yaitu Fikri Irham Maulana. Dalam video ini kami akan membahas mengenai permohonan pernyataan pailit dalam perkara PT Bank Mandiri sebagai pelawan terhadap tim kurator PT Subur Jaya sebagai terlawan. Di sini kami menganalisis putusan nomor 1134K/PDT.SUS strip pailit /2022. Dari pertama ada pengertian tentang kepailitan. Nah, kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Statsblad tahun 1905 dan 217 Junto Statsblad 1906 dan 348 tentang Faillisement Verordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat beberapa asas mengenai kepailitan, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan di sini yaitu undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata atau lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan di pihak lain juga terdapat pencegahan terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikat baik. Lalu, pengertian dari asas kelangsungan usaha yaitu debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan tersebut atau perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Lalu yang dimaksud dengan asas keadilan di sini yaitu pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenangan, baik yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun pihak lain, dan bertujuan untuk melindungi kreditor dan debitor yang beritikat baik serta yang tergantung dengan usaha debitur. Lalu yang dimaksud dengan asas integrasi di sini yaitu dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan material yang berlaku di Indonesia. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Lalu selanjutnya ada kasus posisi mengenai judul yang kami ambil yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 26/PDT.SUS strip PKPU /2016/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 9 Mei 2016 yang melalui putusan pailit PT Subur Jaya Teguh telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan PT Subur Jaya Teguh yang putusannya dijatuhkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2022. Pada tahun 2022, PT Subur Jaya Desinda meminjam uang kepada PT Bank Mandiri senilai 50.371.889.127,6 rupiah berdasarkan perhitungan sistem internal bank per tanggal 31 Januari 2022. Saya akan melanjutkan tentang kasus posisi perjanjian kredit modal kerja transaksional nomor CDO.PKS/155/KMK/2015 akte nomor 41 tanggal 28 Mei 2015
Ketika melakukan perkembangan dalam bisnisnya, ternyata PT Subur Jaya Teguh telah dinyatakan pailit. Dalam kasus ini, PT Subur Jaya Teguh telah melelang aset tersebut senilai 16.212 juta rupiah. Dalam pembagian hasil pelelangan mandiri TBK yaitu senilai 4.500 juta rupiah, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PT Bank Mandiri. Sehingga PT Mandiri merasa dirugikan atas pembagian hasil lelang dari aset tersebut dan melakukan gugatan kepada PT Subur Jaya Teguh. Inti pertimbangan dalam putusan pengadilan, Niaga Jakarta Pusat menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan atau keberatan tertanggal 24 Maret 2022 yang diajukan PT Bank Mandiri terhadap daftar pembagian harta pailit PT Subur Jaya Teguh berdasarkan penetapan Hakim Pengawas nomor 26/PDT.SUS PKPU /2016/PN Jakarta Niaga Jakarta Pusat tertanggal 23 Maret 2022. Inti pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta menimbang bahwa atas perlawanan atau keberatan PT Mandiri, tim kurator memberikan bantahan yang pokoknya yaitu Bank Mandiri bukan kreditor PT Jaya Teguh karena tidak mendaftarkan dirinya dan tidak tercatat dalam daftar piutang kreditor PT Subur Jaya Teguh tanggal 1 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016. Mengenai pembayaran kompensasi pelepasan hak tanggungan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya berdasarkan SHGB nomor 567/Sukaresmi Tanah Cikarang Bekasi kepada PT Bank Mandiri selaku pemegang hak tanggungan bahwa tim kurator menghormati kedudukan Bank Mandiri selaku pemegang hak tanggungan atas aset harta pailit tanah Cikarang dan untuk memenuhi rasa keadilan melaksanakan kepastian hukum serta melindungi pembeli tanah Cikarang yang beriktikat baik untuk mendapatkan hak-haknya dalam melakukan proses peralihan kepemilikan tanah Cikarang, maka tim kurator memberikan kompensasi untuk pelepasan hak tanggungan atas tanah Cikarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosa Natasha dari HK19D. Di sini saya akan menjelaskan amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili 1. Menolak keberatan perlawanan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. 2. Membebankan biaya perkara keberatan perlawanan ini kepada pelawan sebesar 420.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan pokok kasasi. 1. Menerima keberatan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk terhadap penetapan pengadilan niaga dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 26 PDT-SUS PKPU 2016 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2022. Kedua, memerintahkan tim kurator PT Subur Jaya dalam pailit untuk mengutamakan pelunasan tagihan PT Bank Mandiri Persero dari kreditur lainnya. Ketiga, memerintahkan tim kurator PT Subur Jaya dalam pailit untuk menyerahkan seluruh hasil penerimaan lelang atas agunan yaitu SHGB nomor 567 Sukaresmi Tanah di Cikarang Bekasi sebesar 16.220 juta rupiah kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk atau setidak-setidaknya setelah dipotong biaya kepailitan yang dapat dibuktikan secara meyakinkan dan sah menurut hukum. Selanjutnya, amar putusan kasasi mengadili 1. Menolak keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kedua, membebankan biaya perkara keberatan perlawanan ini mengadili 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Bank Mandiri Persero Tbk tersebut. Kedua, menghukum pemohon kasasi atau pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikri Irham Maulana. Baik, selanjutnya analisis putusan.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 April 2022 dan kontra memori tanggal 28 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Pakti. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa PT Bank Mandiri Persero Tbk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit PT Subur Jaya Teguh berdasarkan penetapan Hakim Pengawas nomor 26/PDT Sus PKPU /2016/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Maret 2022 yang telah menetapkan bagian sebagai kompensasi pelepasan hak tanggungan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk non-kreditor sebesar Rp4.500.000.000. 2. Bahwa PT Bank Mandiri Persero Tbk tidak berkedudukan sebagai kreditor dari debitor dalam perkara kepailitan PT Subur Jaya Teguh yang dalam pailit. Oleh karena itu tidak mendaftarkan diri dan tidak tercatat dalam daftar piutang kreditor PT Subur Jaya Teguh dalam pailit tanggal 1 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016. 3. Bahwa yang berutang kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah PT Subur Jaya Diesindo, menjaminkan perlunasan dengan aset milik debitor pailit berupa sebidang tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 567 Sukaresmi atas nama PT Subur Jaya Teguh dalam pailit. Selanjutnya kesimpulan. Dasar keberatan PT Bank Mandiri Persero Tbk merasa berhak menerima seluruh hasil lelang terhadap SHGB nomor 567 Sukaresmi setelah dikurangi biaya-biaya kepailitan yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, dan tim kurator berkewajiban memberikan hak PT Bank Mandiri Persero Tbk tersebut. Akan tetapi terhadap hasil lelang aset yang dijaminkan ke PT Bank Mandiri Persero Tbk tersebut berdasarkan daftar pembagian penutup PT Subur Jaya Teguh yang dalam pailit, PT Bank Mandiri Persero Tbk hanya menerima Rp4.500.000.000, yang mana itu dianggap bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 huruf B junto pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, junto pasal 55 junto pasal 189 ayat 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, junto pasal 1133 KUH Perdata, junto pasal 1134 KUH Perdata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.